Ya saudara, kebakaran yang terjadi di Jalan Bulukunyi Selasa pagi kemarin yang menyebabkan 3 penghuni tewas terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Lalu seperti apa kronologi dari kejadian ini? Ada laporan dari jurnalis Kompas TV Edwin Darwis dari lokasi kebakaran. Saudara, hingga saat ini memang garis polisi masih dipasang di salah satu rumah di jalan atau rumah toko di Jalan Bulukunyi Makassar yang terbakar pada hari Minggu pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Namun memang yang menjadi perhatian adalah dari kebakaran yang terjadi ini menewaskan 3 orang, 1 orang ibu dan juga 2 orang anak perempuannya yang berusia 19 tahun dan juga berusia 11 tahun. Bahkan semakin miris memang pada saat kejadian ini diperkirakan atau informasi yang kami terima dari warga di sini bahwa ibu yang meninggal ini sedang dalam keadaan hamil. Itu yang kami terima. Nah, saudara, kejadian tersebut memang cukup singkat kejadiannya. Mengapa? Karena pada saat kejadian, dari saksi yang kami dapat informasinya memang pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah, kemudian melihat ada cahaya dari dalam ruko atau dari dalam ruko lantai 1 ini. Nah, dia kemudian berinisiatif untuk melihat dan ternyata sudah ada api yang terlihat dari dalam ruko ini. Kemudian dia mengatakan juga, atau dari saksi bernama Rahman ini, sempat melihat ada juga api atau mulai terbakar di bagian meteran listrik, itu yang terlihat saat itu. Tak lama berselang setelah berusaha untuk menggedor pintu, memang barulah mulai ada suara dari lantai 2. Pada saat itu lantai 2, yaitu seorang bapak bernama Bapak Rahim yang ternyata berusaha untuk menyelamatkan diri, kemudian melemparkan anaknya ke lantai 1 untuk diselamatkan oleh warga saat itu. Kemudian Abdul Rahim juga lompat hingga kakinya patah. Itulah memang ada 2 yang selamat pada saat kejadian. Namun 3 orang tewas dari kejadian ini karena kalau kita lihat konstruksinya, saudara, memang ruko ini berada di kawasan ruko yang padat. Kemudian Anda bisa lihat mungkin di sana tidak ada akses lain untuk keluar, hanya dari pintu depan seorang bisa menyelamatkan diri. Namun pada saat itu mungkin karena sudah api membesar, jadi tidak ada lagi cara untuk bisa menyelamatkan diri dari pintu depan. Lalu konstruksi bangunan, karena ternyata lantai 2 dari bangunan ini adalah beralaskan atau berlantaikan papan. Jadi memang mengapa pada saat itu berdasarkan keterangan saksi sangat cepat terbakar karena memang ternyata konstruksinya adalah lantai papan. Belum lagi ini adalah usaha parsel. Ada banyak rotan di dalam untuk membuat parsel, lalu juga ada beberapa material yang mudah terbakar. Sehingga memang jarak kebakaran dari sekitar pukul 4 itu kemudian padam pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah memang cukup cepat. Nah, yang menjadi sorotan kami adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya dampak atau bagaimana sebenarnya penyebab kebakaran. Karena memang sementara diduga adalah arus pendek listrik. Saat ini juga tim PLN memang sedang memperbaiki arus listrik karena sudah padam sejak subuh tadi. Nah, saya ingin bertanya karena di sini juga hadir Wali Kota Makassar yang langsung memantau kebakaran yang terjadi. Sudah bersama saya Bapak Dhani Pomanto. Silakan Pak, Wali Kota Makassar sudah hadir bersama saya. Pak, ini kan kalau kita lihat adalah diduga tentang penyebabnya adalah arus pendek listrik. Bapak kan juga adalah seorang arsitek ya, mungkin juga bisa menggambarkan sebenarnya seperti apa sih hal ini kok bisa terjadi, bagaimana sebenarnya ini bisa dihindari hal seperti ini. Memang persoalan listrik adalah persoalan sangat teknis. Masyarakat awam pun tidak mengerti seperti ini. 90 di atas 90% penyebab kebakaran di Kota Makassar karena listrik. Itu data dari Bapak ya, 90% ya, saya bikin data sendiri walaupun secara valid barangkali belum tentu benar. Tapi setahu saya di atas 90% persoalannya karena listrik. Artinya hal ini menjadi hal yang sangat serius. Pemerintah kota berusaha untuk dan sudah mengontak atas inisiasi teman-teman ALKI untuk mengecek semua sambungan listrik semua rumah. Nah, saya berharap ada tanggung jawab dari PLN soal hal ini. Karena setahu saya, mudah-mudahan saya tidak salah juga, bahwa meteran listrik itu adalah milik PLN. Milik PLN. Ya, walaupun di rumah orang. Kan begitu kira-kira. Nah, maka berarti kalau biasanya di meteran itu ada sesuatu, berarti kita tidak boleh secara hukum melepaskan tanggung jawab. Kita bukan persoalan ini kita sudah dapat musibah, kami sangat prihatin. Tapi apakah ini adalah kita cukup belajar dari persoalan ini? Nah, maka dengan itu saya berharap dan saya meminta kepada PLN dan seluruh masyarakat
Pemerintah kota bersama-sama semua unsur harus mengecek semua sambungan listrik. Ya. Kita tidak tahu tegangan, jangankan yang normal-normal, tegangan listrik juga kadang-kadang naik turun itu berbahaya sekali. Ya. Selama ini kan masyarakat sebagai konsumen listrik harus mendapatkan perlindungan konsumen. Ya, begitu banyak persoalan listrik kita hari ini. Dan saya kira hal-hal yang lain adalah ini musim kemarau, kita harus lebih siaga. Nah, kemudian ruko-ruko seperti ini sudah diwajibkan untuk harus ada pemadam kebakaran. Memang itu pun juga bukan misalnya ada pemadam kebakaran terus tidak terbakar. Karena kalau orang tidur seperti yang cerita tadi, saya kira dimanapun kejadiannya dan kapanpun kejadiannya pasti seperti ini. Karena nggak sempat lagi mereka menyelamatkan menyemprot. Pak, yang juga kami soroti ini kan kebanyakan ruko di Makassar mungkin kita lihat contohnya seperti ini, tidak ada akses lain seperti itu. Sebenarnya untuk standarisasi apalagi Kota Makassar ya, apakah memang sudah ada standar dari pemerintah sendiri untuk tentang penyelamatan orang-orang di dalam rumah, seperti apalagi kalau ruko ini tidak ada akses lain seperti itu? Undang-undang bangunan itu sudah ada. Memang ruko, bukan di Makassar ruko seperti ini, di dunia juga ruko seperti ini. Ya, akses itu hanya di depan. Nah, persoalannya adalah sebenarnya hal-hal yang menyangkut mitigasi. Mitigasi itu adalah pencegahan sebelum terjadi musibah. Misalnya ada pelatihan kepada masyarakat, misalnya begini, ini masyarakat membuat terali besi. Nah, mestinya kalau di atas tidak usah terali besi, siapa juga yang mau manjat di atas. Tetapi paling tidak harus ada evakuasi seperti ini harus betul-betul nanti insya Allah di tata ruang kita akan coba belajar dari peristiwa ini. Kalau di bawah oke lah, karena ada hal-hal yang mau secara security dilindungi, misalnya dagangan orang. Tapi di atas saya kira tidak boleh pakai terali seperti ini. Ya, kenapa? Supaya orang bisa menyelamatkan diri. Nah, kita bisa lihat tadi mayat tadi almarhumah ini dengan anak-anaknya ditemukan di muka pintu. Artinya menyelamatkan diri tidak sempat membuka pintu. Nah, jadi kita harus belajar dari peristiwa itu dan saya kira mudah-mudahan ini peristiwa yang terakhir lah. Ya. Terakhir yang juga pasti penting untuk dihimbau ke masyarakat terkait untuk menghindari kejadian seperti ini, apa yang paling penting untuk dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama secara lingkungan, saya berharap semua RT/RW kita jaga kota dengan siaga, terutama berbahaya kebakaran. Ini ada angin dan panas. Yang kedua, setiap individu keluarga harus mempersiapkan, terutama ruko, fire extinguisher. Yang ketiga adalah saya berharap semua rumah itu harus ada pengecekan listrik. Ya, dan saya berharap ada tanggung jawab dari PLN untuk ikut seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Ramdan Pemanto, Wali Kota Makassar, yang juga langsung mengecek bagaimana salah satu ruko yang memang merupakan warga dari Kota Makassar. Nah, saudara, hingga saat ini kami juga mendapat informasi bahwa tim Bidokes Polda Sulsel telah mengidentifikasi 3 jenazah dan memang mengatakan bahwa jenazah ini mengalami 100% luka bakar. Kemudian untuk yang selamat, ayah dari korban yakni Bapak Abdul Rahim dan juga anaknya yang berusia 5 tahun sudah diperbolehkan untuk kembali ke keluarga, dan memang tentu menjadi perhatian bagi masyarakat untuk tetap waspada dalam kejadian-kejadian seperti ini. Edwin Darwis, Arif Tirtana, Kompas TV Makassar.